Baru mulai, Bismillahirrahmanirrahim. Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Tanpa berpanjang kalam lagi, karena di tempat saya juga sedang azan, saya langsung persilahkan saja kepada kelompok 11 untuk mengambil alih. Kita akan melakukan diskusi berkenaan dengan landasan pendidikan dengan tema landasan psikologi. Kepada Ibu-ibu kelompok 11 dipersilahkan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. wabarakatuh. Biar nggak deg-degan ya. Tadi kan diawali pantun oleh kelompok Bu Listi ya pagi-pagi. Kita juga akan mengakhirinya dengan pantun untuk sore ini. Cakep. Belum. Belum. Jalan-jalan. Tidak ngantuk. Cakep. Cakep. Lisa Temarangi dengan si dia. Cakep. Selamat Cakep. sore keluarga FK tercinta. Sore, Bu. Tetap Sore, Bu. semangat dan selalu berbahagia. Cakep. Amin. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Kami dari kelompok 11 dalam mata kuliah landasan pendidikan. Materi yang akan dipaparkan atau diskusi sore hari ini kita akan memaparkan tentang landasan psikologi. Saya sebagai MC Dini Hadianti Nuraini, kemudian nanti rekan saya akan memaparkan Bu Heni, Bu Tita, Bu Wiwin. Seperti biasa, kami akan memaparkan dulu presentasinya, kemudian nanti ada studi kasus, dan terakhir sesi tanya jawab atau diskusi. Baiklah, kita tidak akan lama-lama. Untuk pemateri pertama, disilahkan untuk Bu Wiwin. Saya. Bu Heni, Ya. disilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Heni Susilawati dari kelompok 11 akan memaparkan atau membacakan materi landasan psikologi. Kita mulai dari latar belakangnya. Pendidikan psikologi merupakan salah satu aspek penting dalam proses belajar mengajar di sekolah. Dengan memahami landasan psikologi anak, pendidik dapat menciptakan lingkungan belajar yang efektif dan mendukung perkembangan anak. Psikologi pendidikan adalah studi tentang bagaimana manusia belajar dalam setting pendidikan, efektivitas, intervensi, kemudian psikologi pengajaran, dan psikologi pendidikan ini berkaitan dengan bagaimana siswa belajar dan berkembang serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajarnya itu sendiri. Kemudian kita untuk landasan teorinya, psikologi itu berasal dari kata Yunani atau psikologi yang merupakan gabungan dari kata apa itu dibacanya maaf kalau salah, yang artinya jiwa, dan logos yang artinya ilmu pengetahuan. Sedangkan secara etimologinya, fisiologi adalah ilmu yang membahas segala sesuatu tentang jiwa, baik jalannya, proses terjadinya maupun latar belakang kejadian tersebut. Kemudian, ini definisi psikologis ini terdapat beberapa pendapat para ahli, diantaranya yaitu ada Sarwono yang ada di buku yang tahun 2013 mengatakan psikologi adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari perilaku manusia dalam hubungannya dengan lingkungan. Kemudian ada juga Pidarta, beliau mengatakan psikologi pendidikan yaitu salah satu bidang aplikasi ilmu psikologi yang berhubungan dengan proses belajar mengajar. Kemudian ada lagi dari Zakir, itu ada di tahun 1999. Psikologi itu membahas tingkah laku manusia dalam hubungannya dengan lingkungannya. Kemudian selain dari pendapat tiga ahli itu ada juga yang dari Atkinson ataupun
Persona yang berarti topeng, yaitu alat untuk menyembunyikan identitas diri. Kepribadian dapat diartikan sebagai sesuatu yang menggambarkan ciri khas atau keunikan seseorang yang membedakan orang tersebut dengan orang lain. Hogan, Hages, Ginet, dan Karpi tahun 2009. Psikologi kepribadian sangat penting untuk membangun aspek afektif, perasaan dan emosi, dan kognitif atau perilaku peserta didik. Yang ketiga, psikologi pendidikan. Menurut Whittington tahun 1990 mendefinisikan psikologi pendidikan sebagai studi sistematis tentang proses-proses dan faktor-faktor yang berhubungan dengan pendidikan manusia. Dalam psikologis, pendidikan ada dua pendekatan psikologi yang populer berdasarkan pendekatan kognitif dan moral. Menurut Piaget, dalam Siddhartha tahun 2009 ada 4 tahapan perkembangan berdasarkan kognitif anak. Tahapan yang pertama adalah tahapan sensori motor. Tahapan sensori motor adalah pada anak usia 0 sampai 2 tahun, kemampuan utama yaitu terbentuknya konsep kepermanenan objek. Yang kedua, tahap praoperasional. Anak usia 2 sampai 7 tahun, kemampuan utama yaitu menggunakan simbol untuk menyatakan objek, isyarat, bahasa, dan gerak tubuh. Yang ketiga, tahap konkret operasional, yaitu pada anak usia 7 sampai 11 tahun, kemampuan utama memandang secara objektif dan berorientasi secara konseptual, menggunakan logika. Yang keempat, tahap formal operasional pada anak usia 11 sampai 15 tahun atau bisa dikatakan anak usia dewasa. Kemampuan utama berpikir secara abstrak, menalar secara logis, dan menarik kesimpulan informasi yang tersedia. Yang keempat, lanjut Budin. Yang keempat, psikologi sosial. Menurut Alford, tahun 1990, psikologi sosial adalah ilmu pengetahuan yang berusaha memahami dan menjelaskan bagaimana pikiran, perasaan, dan tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh kehadiran orang lain, baik secara nyata atau aktual, dalam bayangan atau imajinasi, dan dalam kehadiran yang tidak langsung. Sedangkan bagi Shears, tahun 2009, psikologi sosial merupakan ilmu yang berusaha secara sistematis memahami perilaku sosial, seperti yang pertama, bagaimana kita mengamati orang lain dan situasi sosial, bagaimana orang lain berinteraksi terhadap kita, dan bagaimana kita dipengaruhi oleh situasi sosial. Dan yang selanjutnya akan dipaparkan oleh Ibu Wiwin Winingsih. Silahkan Ibu Wiwin. Oke, baik. Terima kasih Ibu Tita. Terdengar suara saya? Terdengar. Oke, saya lanjutkan ya Bu, Bapak. Setiap individu yang normal akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan baik secara fisik, kognitif, maupun psikososial. Proses perkembangan manusia ini dimulai sejak terjadinya konsepsi di kandungan sehingga kelahiran menjadi seorang bayi. Kemudian tumbuh kembang sebagai anak, remaja, dewasa, tua, dan sampai mati. Dalam rentang waktu yang cukup panjang ini, guna kegiatan studi ilmiah yang
bersifat sistematis, maka para ahli psikologis perkembangan membagi-bagi menjadi tahap-tahap perkembangan manusia yang dapat dikenali dengan ciri-ciri. Nah, di sini saya akan membahas tentang studi kasus. Ada 2 studi kasus. Studi kasus pertama yaitu studi kasus tentang perilaku menarik diri pada anak berkesulitan belajar membaca di kelas 5 di SD Negeri Widoro, Kabupaten Kulon Progo. Kedua. Dan keduanya itu perilaku membolos siswa dan penanganannya studi kasus siswa di SMP Negeri 2 Pangkajene. Di studi kasus pertama itu ada anak yang Udah kayaknya sama itu. Coba. Queen. ya. Ya. Oke. Dari hasil penelitian, subjek yang bernama JP merupakan siswa kelas 5 SD N Widoro. Nah, subjek tersebut si siswa tersebut yang berkebutuhan khusus di kelasnya karena kesulitan dalam memahami pelajaran dan termasuk siswa yang memiliki prestasi yang rendah di kelasnya. Nah, siswa itu sudah mampu membaca dengan baik meskipun dengan suara yang sangat pelan, tetapi mengalami kesulitan dalam memahami bacaan karena hanya sekedar membaca saja. Dan apabila ditanya mengenai apa yang dibaca tidak paham, guru sering memberikan kelonggaran kepada si JP tersebut untuk mengerjakan soal lebih lama dan dibantu dengan menunjukkan jawaban pada bacaan. Namun, si siswa tersebut tetap kesulitan dalam memahaminya. Nah, berdasarkan hasil identifikasi tersebut, diidentifikasikan memiliki kesulitan membaca pemahaman. Nah, interaksi sosial si siswa tersebut juga dengan teman-temannya sangat kurang. Apabila ada teman yang dekat dengan si JP tersebut pasti akan ditertawakan. Nah, dan disoraki karena subjek dianggap aneh, sehingga si JP tersebut memilih diam dan jarang bersama teman-temannya. Nah, guru mengungkapkan bahwa subjek pemalu dan pendiam di sekolah. Apabila guru memberikan perintah kepada si murid tersebut dan tidak memberikan perintah kepada si murid tersebut menurut namun hanya diam dan tidak berbicara. Nah, itu termasuknya dia menjadi anak yang introvert ya. Nah, kemudian di studi kasus 1 itu analisis perilaku siswa yang kesulitan berinteraksi dengan temannya dengan cara menjauh. Jadi dia menarik diri dengan diam ataupun menyendiri di sekolah karena dia mungkin merasa minder atau malu gitu sama teman-temannya. Kedua, munculnya perilaku menarik diri dikarenakan teman sebayanya sering mengejek yang tadi saya ceritakan karena kesulitan dalam menjawab soal yang diberikan oleh guru. Ketiga, kesibukan orang tua yang sehingga siswa jarang bertemu dan bertegur sapa karena mungkin orang tuanya itu terlalu sibuk dengan pekerjaannya sehingga tidak menyerahkan si anak tersebut bisa jadi ke pembantunya atau hanya dia sendiri di rumah. Dan keempat, siswa takut dalam bersosialisasi baik di lingkungan sekolah ataupun di rumah. Nah, saran dari studi kasus yang pertama itu, siswa sebaiknya membuka diri dengan mulai bertegur sapa dengan orang lain baik di rumah maupun di sekolah. Kemudian yang keduanya, orang tua sebaiknya lebih memperhatikan si anak tersebut dengan berusaha membangun komunikasi dengan subjek atau dengan anak tersebut agar hubungan antar anak dengan orang tua lebih harmonis. Jadi tidak misalkan si orang tuanya itu bekerja jadi pulang kerja dia tidak pernah diajak ngobrol. Nah, tolong si orang tuanya tersebut berusaha untuk bisa memahami anaknya, mengajak ngobrol. Bagaimana di sekolah gitu, harusnya seperti itu. Nah, guru kelas dan teman-temannya sebaiknya lebih ramah dan mengajak subjek untuk berkomunikasi dengan pendekatan yang intens ya, atau dengan pendekatan yang
bisa dikatakan secara face to face lah ke anak tersebut, tidak di depan orang-orang. Untuk studi kasus yang kedua. Studi kasus yang kedua itu perilaku membolos siswa dan penanganannya. Nah, analisisnya perilaku membolos yang ditunjukkan oleh si SM misalkan adalah sering tidak masuk sekolah tanpa izin, sering tidak masuk pada mata pelajaran tertentu. Kalau dalam bahasa Sundanya mah mabal ya. Sering tidak masuk kelas setelah jam istirahat, sering meninggalkan sekolah sekolah sebelum jam pelajaran usai. Nah, faktor yang menyebabkan timbulnya perilaku membolos pada si SM tersebut terdiri dari 3 faktor. Satu, faktor personal atau diri sendiri meliputi menurunnya motivasi atau hilangnya minat akademik siswa. Kemudian kedua, faktor keluarga, yakni meliputi pola asuh orang tua atau kurangnya partisipasi orang tua dalam pendidikan anak. Sama halnya seperti kasus yang pertama. Dan faktor sekolah meliputi siswa tidak menyukai pelajaran atau tidak mengerjakan PR dari guru dan pengaruh teman sebayanya. Kemudian sarannya Nanti Pak terakhir aja. itu menindaklanjuti dan menurunkan perilaku membolos dan memberikan bimbingan dan konseling dari guru agar dapat merancang program agar dapat membantu menurunkan perilaku membolos pada siswa. Dan terakhir, orang tua lebih memperhatikan anaknya agar mengetahui perkembangan anaknya itu seperti apa setiap harinya, intens. Oke, demikian penjelasan dari saya, mungkin diserahkan ke Bu Dini kembali. Ya, baik. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, pemateri yang sudah memaparkan. Sebelumnya, Bu Listi, ini udah direcord kan ya? Maaf, Bu Wiwin bagaimana Bu Wiwin yang record? Udah, tapi Oh iya, berarti datanya ada di Bu Wiwin ya. Ya mohon maaf tadi sempat kena jaringan yang harusnya nge-record kelempar. Jadi Oh, mohon iya. maaf ya teman-teman presentator, jadi langsung nge-record juga. Iya. Ya, Berarti aman ya, Bu Win? Yuk. Bu Win aman ya? Direcord udah? Aman. Backup Aman lah sudah. sama Teh Dini. Nggak bisa Bu, record cuma satu. Nggak bisa ya? Oke. Oke, Si baik. record sih. Record Oke, ya. aman. Yang penting udah tahu kita datanya ada di Bu Wiwin berarti ya untuk recordnya ya. Oke. Ya. Siap Oke. enggak lah bisa dilanjut Bu Dini? Iya, baik. Terima kasih. Kita lanjut saja untuk diskusi. Kita buka diskusi. Silakan bagi rekan-rekan semua yang ingin bertanya ataupun berdiskusi tanggapan atau sarannya terkait dengan materi yang telah dipaparkan oleh kelompok kami. Oh iya, baik, Bu Eha, silakan. Bu Eha, silakan. Oh iya, terima kasih atas waktunya. Ibu, maaf, suaranya bisa dibesarkan, Bu. Oh iya, sebentar. Udah. Apakah terdengar dengan jelas? Iya, baik, terdengar. Ya. Terima kasih atas waktunya untuk kelompok berapa? 11 ya? Iya, kelompok Ya. 11. Untuk kelompok 11 tadi sudah dibahas hal yang menarik sekali ya. Tadi sudah dibahas mengenai psikologi, landasan pendidikan dari segi psikologi ya. Tadi ada psikologi kepribadian, psikologi pendidikan, dan psikologi sosial. Tadi juga diingatkan kembali mengenai teori dari Piaget. Teori dari Piaget yaitu tadi ada untuk usia, tadi kan kasusnya usia SD ya. Iya, Usia betul. SD, yaitu pada tahap operasional konkret, dan tadi juga ada kasus yaitu perilaku menarik diri untuk siswa kelas 5 ya, ketika Iya, tidak betul. bisa membaca. Jadi memang seharusnya usia kelas 5 itu kan dalam tahap operasional konkret. Operasional konkret menuju ke formal operasional, dan seharusnya bisa menerjemahkan simbol-simbol atau
huruf-huruf menjadi bacaan, mulai dari suku kata, kalimat hingga kalimat utuh ya, dan kemudian menjadi paragraf. Nah, di sini adalah yang ingin saya tanyakan, kira-kira strategi apa gitu yang paling efektif untuk meningkatkan kemampuan siswa yang terlambat membaca, padahal kan seharusnya kan memang kelas 5 itu sudah harusnya pandai membaca ya, dan juga sudah bisa memahami bacaan. Begitu mungkin. Terima kasih. Oh iya, saya Eka Solihat dari kelompok 9. Baik, mau dijawab langsung atau bagaimana? Ya, silahkan untuk dijawab secara langsung aja ya. Oke, enggak Bu Wiwin? Bu Tita? Boleh. Silakan. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, terima kasih Bu Eha. Eh, Strategi yang bisa dilakukan yaitu dengan cara pendekatan ipsatif atau pendekatan secara langsung, secara individu ke anaknya tersebut gitu. Jadi eh, kita mendekati anak tersebut secara langsung, diajak ngobrol dulu mungkin. Jadi pendekatan ini berusaha untuk melihat karakter anak tersebut terlebih dahulu. Eh, Bisa dikatakan ya memang pendekatan secara individual. Dari beberapa teori sebenarnya memberikan kemudahan para pendidik pada setiap jenjang dan tingkat pendidikan. Pertama, bisa menentukan arah pendidikan, menentukan dengan cara menentukan metode atau model belajar anak agar mereka mampu menyelesaikan tugas perkembangannya. Yang ketiga, bisa kita bisa menyiapkan materi pelajaran yang tepat dengan cara kita mendekati anak tersebut. Nah, yang paling banyak dilaksanakan adalah Sebentar ya Bapak Ibu, mohon maaf ada pengumuman. Iya, mau dilanjut aja. Mungkin sudah Bu Tita? Iya. Mungkin izin menambahkan ya Bu, untuk kasus studi kasus yang kesulitan anak membaca ini ya, kami mengambil dari jurnal yang sudah ada. Kebetulan anak itu anak yang bersekolah di sekolah inklusi. Seperti itu. Jadi dia sudah bisa membaca, tetapi membaca pemahaman aja. Kemudian eh, korelasi dari pendidikan psikologinya kita kan melihat perilaku anak nih kenapa bisa tidak bisa membaca gitu. Nah, ada beberapa faktor yaitu anak kesulitan membaca karena gurunya melihat faktor dari internal dalam dirinya dan dari luar. Nah, untuk pendekatan strategi yang paling efektif yaitu dengan pendekatan ipsatif yang telah dijelaskan oleh Bu Tita tadi, yaitu secara personal gitu. Seperti itu. Mungkin ada yang mau menambahkan dari materi ataupun dari kawan-kawan. Mungkin ada juga studi kasus yang serupa ya di sekolah Bapak Ibu. Silakan Bu Tri dulu ya. Bu Tri mau menanya atau mau menambahkan atau menanggapi? Iya, terima kasih Bu Dini. Iya, Saya mau bertanya, oh, saya baik. dari kelompok 10 ingin bertanya mengenai ini. Di dalam konsep dan teori pendidikan psikologis, pada psikologis perkembangan, salah satunya ada pendekatan diferensial dan ipsatif. Tolong jelaskan perbedaan antara keduanya itu. Oke, Dan baik. itu saja, Bu Ya, baik. Dini. Baik, Terima terima kasih kasih. Putri. Berarti Putri bertanya tentang perbedaan ya antara perbedaan pendekatan diferensial dan pendekatan ipsatif. Mungkin Iya, lanjutnya Bu Linda.
mau menanggapi atau bertanya atau Ya, menambahkan? baik. Cek suara. Apakah suara saya terdengar? Kecil, Bu. Dengar. Bisa Kecil, iya, padahal orangnya besar. Sebentar ya. iya. Oke, cek suara Son. Apakah suara saya terdengar? Oke, aman. Terdengar. Aman. Aman. Baik, Bu. terima kasih. Diperkenalkan, saya Linda. Saya ingin menanggapi kasus kesulitan membaca yang dialami oleh siswa SD. Bapak Ibu eh, di kelas 5 SD, jenjang SD gitu kan, untuk kesulitan membaca anak mungkin bisa dikatakan masih bukan dikatakan lumrah ya, harusnya level kelas 5 itu sudah bisa baca, tidak hanya bisa baca, tapi juga sudah memahami isi bacaan. Tetapi pada kenyataannya sangat memprihatinkan, level SMP kelas 7 pun konteksnya ini sampai bicara di sekolah negeri ya, masih saya menemukan anak-anak atau siswa yang memang belum bisa membaca. Ini sharing pengalaman dari sekolah kami, dari sekolah saya. Jadi setiap tahun di awal tahun kami mengadakan yang namanya screening kemampuan atau tes baca lah gitu ya, tes kemampuan dasar awal untuk membaca anak-anak. Jadi setiap Bapak Ibu guru, wali kelas yang mengajari kelas 7 khususnya bahasa Indonesia berkolaborasi, bekerja sama untuk melakukan tes baca di level kelas 7. Kemudian kita mengidentifikasi nih kemampuan membacanya seperti apa. Kalau ditemukan siswa yang memang betul-betul tidak bisa membaca, mengenal huruf pun tidak bisa, mengeja kata, kesulitan dalam menggabungkan satu kata saja gitu kan yang agak panjang, itu kita apa namanya tuh kumpulkan anak-anaknya sesuai dengan identifikasi temuannya tersebut. Kemudian kita memanggil orang tuanya, orang tua di siswa tersebut gitu kan. Kita bertanya, ini anak ini kenapa, kebiasaan belajarnya seperti apa, kemudian waktu di SD-nya itu seperti apa gitu kan, usaha dari orang tuanya itu apa yang sudah dilakukan. Nah, kemudian karena memang di sekolah negeri itu keterbatasan tenaga, tidak ada guru inklusif juga, jadi kita tawarkan juga nih sama orang tuanya, dikasih jangka waktu. Kalau misalkan dalam sebulan, Bapak Ibu bisa mengupayakan tidak gitu. Karena kita kalau misalkan merujuk pada nih anak bisa baca karena malas, tidak bisa baca karena penyebabnya malas, atau memang dia kemampuan membacanya, kemampuan berpikirnya kurang, atau memang dia punya penyakit yang diseleksia ya mungkin ya. Jadi dia melihat huruf atau angka tersebut terbalik-balik gitu ya istilahnya ya. Izin ya kalau misalkan salah istilah gitu kan ya. Seperti itu gitu kan. Jadi kita ada jangka waktu 1 bulan untuk mengembalikan lagi upaya itu kepada orang tua sambil nanti kita mengobservasi nih gitu pada saat pembelajaran bahasa Indonesia khususnya. Nah, kadang di sekolah-sekolah pun suka ada jadi kita melibatkan pihak luar seperti ada anak POP, anak-anak PPG yang ikut praktik mengajar gitu kan di sekolah kami. Minta tuh sharing gitu kan, apa namanya tuh kesulitannya, kemudian minta juga berkolaborasi dengan mahasiswa untuk mau mengajarkan. Nah, itu setiap tahun tuh apa namanya kita lakukan. Nah, progresnya dilaporkan kembali pada saat apa namanya ada briefing, pombel, khususnya juga nanti pada saat kenaikan kelas. Ini tuntas apa tidak? Kalau nggak tuntas, ya pasti berkelanjutan. Di kelas 8 pun akan ada treatment lagi. Seperti itu. Tapi kalau misalkan, Bu, kalau misalkan memang anaknya kemampuan berpikirnya memang di bawah rata-rata, ya berarti balik lagi pada saat proses pembelajaran tidak boleh disamakan dengan siswa yang normal pada umum. Berarti diferensiasi lagi di situ proses pembelajarannya. Begitu kira-kira. Terima kasih. Iya, terima kasih atas Bu Linda telah menanggapi dan menambahkan ya pada khususnya studi kasus ini. Intinya untuk memecahkan masalah ini harus adanya kolaborasi ya antara guru dan siswa
siswa dan orang tua dan Betul. guru gitu. Ya, seperti Sehingga itu. solusi permasalahan ini bisa terselesaikan seperti itu. Baik, untuk selanjutnya mungkin jawaban dari Bu Eha ya tadi ya. Pertanyaan, ya, jawaban dari pertanyaan Bu Eha terkait tentang apa perbedaan pendekatan, oh Bu Ningrum ya, mohon maaf. Apa perbedaan pendekatan diferensial dan pendekatan ipsatif? Seperti itu ya Bu Tri. Iya, Bu, benar. Baik, silakan. Baik, akan kita coba jawab untuk perbedaan dari pendekatan diferensial dengan ipsatif. Ya, ini merupakan salah satu pendekatan yang ada di psikologi perkembangan. Selain diferensial dengan ipsatif juga ada pendekatan pentahapan. Nah, untuk perbedaan diferensial dengan ipsatif, kalau untuk diferensial itu sebelum kita kita mencari kesamaan dari setiap individu atau perbedaannya kalau diferensial. Kemudian kalau ipsatif itu lebih ke pendekatan individual yang seperti halnya tadi kesulitan membaca tentunya karena dia em, minoritas di kelasnya yang kesulitan untuk membaca atau pemahaman dalam membaca yang akhir-akhir ini mungkin secara langsung kita juga mengalami bahwa kesulitan membaca ini bahkan yang tidak baca juga agak viral nih akhir-akhir ini pihak SMP nyalahin SD katanya ini nih belum lama ini kejadian di sekolah saya nih tahun sekarang ada telepon dari pihak SMP ibu ini atas nama ini kenapa belum bisa membaca. Eh, saya kira itu kan bukan berarti salah dilihat dari faktor psikologisnya dia juga emang kita dari SD sudah melalui pendekatan ipsatif yaitu pendekatan secara individual yang tadi sudah dipaparkan juga oleh Bu Linda dan teman-teman saya. Kemudian juga eh, itu perbedaan dari pendekatan ipsatif dan diferensial. Kalau diferensial itu sebelum kita mendapatkan pendekatan dilihat dulu kesamaan dari tiap anak, kemudian perbedaannya dari jenis kelaminnya, kemudian dari rasnya, dari bakatnya, dan lain sebagainya. Kalau inisiatif secara individual, mungkin itu saja. Mungkin teman yang lain ada yang mau menambahkan. Ya, baik. Terima kasih kepada Bu Heni yang sudah menjawab pertanyaan. Mungkin dari rekan-rekan lain ada yang mau menambahkan atau menanggapi sebelum kita lanjut ke sesi 2 untuk pertanyaan selanjutnya. Untuk Bu Tri cukup ya? Apa masih kurang Cukup, Bu, puas? cukup, sudah jelas. Iya, baik. Terima kasih. Cukup, Bu, terima kasih. Iya, sama-sama. Oke. Oh, ada yang ingin menanggapi terlebih dahulu? Baik, tidak ada. Kita lanjut saja ke sesi termin pertanyaan kedua. Disilakan untuk rekan-rekan yang ingin bertanya. Mungkin kita tampung dulu ya untuk 2 pertanyaan. Bagi 2 penanya untuk di termin 2 ini. Silahkan. Atau sudah cukup jelas? Atau ada yang mau berbagi sharing terkait studi kasus mungkin ada di sekolah Bapak Ibu yang sama dengan studi kasus yang kita paparkan tadi terkait dengan kesulitan membaca ataupun yang membolos sekolah tuh biasanya ya Bapak Ibu di sekolah. Kalau di SD yang studi kasus membolos itu mungkin tidak terlalu wah seperti apa ya bahasanya, bukan wah, tidak terlalu kompleks seperti di SMP atau SMA mungkin. Ini juga studi kasus yang membolos itu kami ambil dari SMP studi kasusnya. Mungkin Bu Linda. Kenapa, Bu?
Iya, mungkin seperti kasus yang sama di SMP. Ibu Linda di SMP ya? Ya, saya di SMP. Nah, iya Iya, Bu. banyak Mungkin Bu iya, masalah-masalah membolos di SMP. Maya, Bu nah, Listi iya. juga SMP, Bu Mer juga SMP. Nah, Kompleks gitu, yang gitu. latar belakangi kenapa anak termotivasi, apa ada motivasi latar belakangnya gitu, Iya, motivasi latar belakang mereka bolos gitu ya rata-rata sih karena pergaulan lingkungan gitu kan, diajak temen gitu, kemudian coba-coba, ada juga memang mereka membolos karena ibu saya bekerja gitu, kemudian untuk membantu ekonomi keluarga juga ada. Kemudian sih banyaknya itu ya diajak temen ya nongkrong gitu kan istilahnya. Jadi mereka dari rumah berangkat, kemudian nggak nyampe ke sekolah, tentunya nongkrong di satu tempat sama lingkungan setempat, kemudian difotokan, dikirimkan ke kesiswaan, kemudian ya besoknya kita proses gitu. iya, Tapi yang kemarin ini baru-baru ini adalah tidak masuk sekolah dalam satu minggu tuh ada 2 sampai 3 kali. Besoknya juga dia melakukan hal demikian. Kamis Jumat Sabtu Minggu Sabtu, kalau Sabtu kan memang libur ya, Kamis Jumat gitu kan berulang. Karena itu latar belakangnya, Bu saya kerja jadi kasir di apa namanya, eh, kayak tempat minuman, kafe-kafe ala-ala kafe gitu, gitu kan istilahnya, bantu ekonomi keluarga, saya yatim seperti itu, gitu kan. Ya udah pendekatan personal kembali yang kami lakukan, dipanggil orang tuanya, ternyata memang orang tuanya tidak tahu anaknya bekerja. Ya akhirnya ya silahkan bekerja tapi setelah pulang sekolah. Ya seperti itulah. Personal kembali lagi gitu. iya, betul, Bu. Ya, kalau di SMP kan lebih eh, personal, ada guru BK-nya seperti itu ya, Bu. Jadi Iya, khusus harusnya ada. penanganannya. Iya, kalau di SMP, SMA, kalau di SD kan mungkin ada ibu-ibu juga yang mengajar di SD, itu wali kelas. Jadi wali kelas itu merangkap Tuh. sebagai guru BK dan lain sebagainya. Tapi sekarang ada Wali, aturan guru wali. ya guru wali ya, Guru Bu wali Listi ya Bu. betul ya. Guru wali gitu kan dimana bukan membawahi ya istilahnya membina sekian anak gitu kan dari jumlah rasio satu sekolah. Seperti itu ya, sama aja sih. Tapi membimbing bukan dari segi kognitif anak ya, tetapi memang dari segi apa namanya tuh Hmm, eh perilaku. perilaku, kemudian kesulitan belajar seperti itu. Betul. Nah, Iya, oke. baik. Terima kasih. Makasih Bu Linda. Hmm, Mungkin ada yang lain yang ingin bertanya atau menanggapi atau berbagi Ini pengalaman? izin menambahkan nih, berbagi cerita. Boleh. Kalau di sekolah saya terkait dengan permasalahan siswa itu ada tahapannya. Tahapannya kalau misalnya permasalahan-permasalahannya bolosnya masih 1-2 kali itu ditangani oleh wali kelas terlebih dahulu. Nah, jika sudah berulang dan tidak ada perubahan, maka itu naik tahapannya ke BK. Kalau tidak, maka lanjut ke Wakasek Kesiswaan seperti itu. Nah, kalau di Bulinda tadi masyarakat sekitarnya membantu ya memfotokan, memberikan bukti bahwa anak-anaknya bolos. Berbeda dengan di saya lingkungannya. Kalau di saya lingkungannya mendukung untuk bolos. Jadi banyak sekali yang tempat-tempat PS kayak gitu. Mereka ya memang tidak jauh dari lingkungan sekolah dan itu melindungi gitu. Jadi lumayan agak sulit untuk menertibkan siswa karena kami butuh kerjasama dengan masyarakat sekitar gitu. Karena memang di saya yang bolos setiap harinya lumayan, lumayan anak-anak SMP sedang masa puber ini lumayan. Mereka berontak dengan berbagai permasalahan yang ada, permasalahan dengan orang tuanya, ada yang tidak mau belajar dengan salah satu guru, ada yang menghindari tugas-tugas, yang mereka melakukan hal seperti itu dari rumahnya berangkat, tapi tidak nyampe ke sekolah. Bahkan sudah diantarkan sampai dari depan gerbang sekolah, yang nganterinnya pulang, anaknya ikut pergi, seperti itu, nggak masuk ke dalam kelasnya. Seperti itu, Bu. Jadi memang permasalahannya komplit, banyak.
dan memang butuh kerjasama antara pihak sekolah dengan orang tua, pihak sekolah dengan masyarakat sekitar, bahkan dengan aparat setempat gitu. Termasuk dengan kita ada yang namanya Satgas. Ada Satgas bekerja sama dengan pihak desa, bekerja sama dengan pihak kepolisian setempat memang untuk menertibkan anak-anak seperti itu. Ya, ini adalah sebuah proses meskipun hasilnya belum terlihat, tapi kita berusaha untuk menertibkan anak-anak. Seperti itu sih Bapak Ibu kalau di lingkungan saya. Iya. Terima kasih ya Bu Mary. Mungkin sama juga ya untuk solusinya tadi di Bu, Purwakarta ini juga. Ya, punten. mangga. Saya pengen denger dong ceritanya. Barangkali di sekolah swasta ada nggak anak-anak yang suka bolos gitu? Oh iya, Apalagi yang Ada sekolah Ibu. swasta yang international school barangkali kan seperti mungkin Miss Alim ya. permasalahannya mungkin agak berbeda ya, Berbeda, latar betul. belakangnya Kak Bu Betul, Listi. betul. Kalau kita kan dianggapnya nggak sekolahnya mungkin ya cuma nongkrong gitu biasa-biasa atau ekonomi. Coba sharing dong di teman-teman yang ngajar di international school barangkali. Ada Ibu. Saya ngajar di SMP swasta, Bu, tapi nggak international school ya. Ya udah nggak apa-apa. Coba deh Bu, gimana nih? Oke, Sama nggak? sharing Bu. Sama Boleh, solusinya Bu. Iya. Solusi, oke. Kalau dari pengalaman, kalau kasus yang bolos kayak misalnya tadi kan ada yang berangkat sampai tapi nggak sampai sekolah, pernah ada sih. Tapi satu dua, tapi itu nggak yang tahunan gitu nggak. Kalau kami alhamdulillah punya sistem fingerprint ya. Kalau fingerprint, finger apa finger ya, Bet? Injil. Belajar Bu. Fingerprint ya. Terus siswa nggak cuman guru tapi siswa juga. Jadi itu apa? Connect ke Telegram orang tua harus download Telegram. Nanti si anaknya yang masuk pinjar udah masuk SMS ke Telegram orang tuanya. Jadi ketahuan anaknya datang jam berapa, pulang jam berapa. Itu secara sistem digitalisasi. Kalau bolos yang bolos banget sih, paling bolos bolos kecil-kecilan sih, bukan bolos kecil-kecilan tuh, misalnya ngumpet gitu ya. Lagi kultum, alhamdulillahnya sih anak-anak kalau saya di siswa-siswi saya tuh cukup komunikatif gitu ya. Jadi kalau ada temen yang kurang satu langsung dilaporin. Misalnya ada kegiatan public speaking, nggak sih ini nggak ada nih pernah gitu ya. Ternyata ngumpet di gudang, ngumpet di kamar mandi, ada yang ngumpet-ngumpet kayak gitu. Terus pernah ada yang bolos jajan, kan nggak boleh jajan di luar sekolah. Itu pernah ada yang lompat pagar. Kami kasih sanksi mendidik yang memang benar-benar si anak ini benar-benar jerak sampai nggak melakukan itu lagi gitu. Waktu itu sanksi mendidiknya eh, saya kasih, jadi saya panggil tuh karena rombongan kayak besan. Saya tanya-tanya dulu, kamu berapa kali jajan selama ini, berapa kali jajan di luar gitu. Udah ke data, buang sampah apa buang sampah semua ruang ruang kelas, ruang kantor yang ada sampahnya, otomatis kalau buang sampah itu kan kelihatan ya, kelihatan. Apalagi kalau salah satu pelakunya juga ada yang siswi gitu. Ya ampun, malu banget seukuran anak SMP yang udah puber, yang udah punya eh, mungkin suka-sukaan sama lawan jenis, pasti merasa malu dikasih sanksi mendidik seperti itu. Terus mengutin sampah, misalnya harus dua dua ember, kan ada ember sampah disediakan di sekolah. Kalau dua kali berarti dia dua kali jajan 2 ember satu hari dan hukuman 1 minggu. Nah, emang bener-bener harus dikasih efek jerah gitu ya. Tapi belum lama ini saya ada apa? Ada kasus yang sedikit unik sih. Kalau ini mungkin permasalahannya orang tua ya, karena apa? Karena sekolah swasta ya beberapa anaknya ada yang ekonominya menengah ke atas juga. Jadi anak ini nggak sekolah. Wali kelasnya konsulkan sama guru BK dan kesiswaan gitu. Ini anak nggak sekolah gitu, alasannya pokoknya ibunya alasannya banyak. Bilangnya katanya mau berangkat sekolah kesiangan. Yang kedua seragamnya nggak ada. Pertama bilangnya belum dicuci.
karena nggak punya sabun. Sabun di rumah habis, nggak punya uang buat beli sabun. Gitu, Bu. Terus, tapi alasan berikutnya bajunya di laundry. Pokoknya dengan banyak alasan dan itu orang tuanya ya. Akhirnya kita penasaran, kita home visit. Karena itu udah 2 kali atau 3 kali seperti itu yang lebih dari 1 kali. Akhirnya kita home visit. Ya udah Bun, kita jemput anaknya ke sekolah, minta Sherlock, kita datengin. Nggak apa-apa pakai baju bebas dulu gitu. Nanti kita pinjemin baju di koperasi. Takutnya kalau pakai baju beda kan biasanya anak-anak suka minder ya Bapak Ibu ya. Iya, sambil kita gali gimana sih kita pendekatan ke anaknya, emang perasaannya gimana. Walaupun itu saya jemput ke rumahnya, anaknya itu bener-bener apa nangis gitu, nggak mau sekolah, malu, perasaannya juga mungkin kesel kali sama orang tuanya karena apa ya kasarnya nih gara-gara orang tua gue begini terus gue jadi begini, jadi dia malu diledekin sama teman-temannya, katanya seperti itu. Jadi ini masalah yang menurut saya unik sih. Harusnya maksudnya pengen banget gitu ya sebagai guru. Ya ampun ini orang tua masa nggak mikir sih di daerah-daerah terpencil kan ada anak yang sekolah harus nyebrang sungai gitu ya di pedesaan, susah sinyal dan lain sebagainya. Ini di rumah ada sepeda, anaknya nggak maksudnya si orang tua ini tuh yang kita sayangkan nggak ada usaha buat gimana nih caranya biar anaknya sekolah, katanya motor. Pokoknya itu tadi, bajunya nggak ada lah, belum dicuci lah, di laundry lah, terus motornya nggak ada bensin, sepedanya rusak. Tapi pas kita ke rumah ada sepeda adiknya SD, sekolahnya lebih dekat di rumahnya. Kata saya mah, kenapa nggak pakai sepeda adiknya aja gitu ya. Soalnya menurut wali kelasnya ini orang tua yang ini nih kalau kita turutin turutin bukan kita nggak mau bantu ya Bapak Ibu, kalau kita turutin ya udah saya pesenin Gojek gitu ya. Ntar pulangnya misalnya diojekin sama OB di sekolah. Kayaknya kalau begitu mulu apa ya? Apa ya kalau bahasa sini mah ngelunjak gitu ya. Ntar Enakan ya. jadinya biar orang tuanya juga berpikir dan ternyata eh, padahal kita nanya ayahnya lagi kerja kan, kerjanya di mana ayahnya itu kerjanya di Astra kan lumayan ya katanya ya gajinya katanya dan udah ketemu akarnya orang tuanya ini ternyata terlilit hutang gitu sampai kasihan juga sih anak-anaknya sampai mau sekolah aja masa nggak punya bensin buat ngantar anaknya sekolah gitu. Itu sih yang miris yang belum lama ini gitu. Tapi kalau yang sampai sering banget ada yang bolos dan lain sebagainya, alhamdulillah kalau di sekolah saya enggak sih, paling cuman yang ngumpet gitu. Waktunya sholat duha ada yang di kelas gitu sih paling. Dan alhamdulillah sih kepantau CCTV terus kerjasama dengan ada OSIS kan di sekolah. OSISnya pasti ngeliatin nih Miss kelas ini kok sedikit ya gitu ya. Ya saya cek di CCTV terus ya udah kita sidak gitu lah ya bahasanya. Iya, terus kemudian kalau ada anak yang tidak hadir kan ada grup piket yang keliling absen atau info dari wali kelas anak ini kenapa tidak hadir gitu. Paling itu aja sih. Mm. Iya, baik. Terima kasih Bu Maratus Solihah yang sudah sharing tentang kasus permasalahan bolos sekolah di sekolah swasta ya khususnya. Mungkin Bu ada Rani, ya, izin berbagi ya Bu ya. iya boleh silakan Bu Rani. Eh, jadi terkait kenakalan remaja gitu ya, apalagi anak-anak SMP biasanya kan merokok gitu ya, nggak jauh dari itu. Terus sekolah kami biasanya tindak lanjutnya dengan proses poin. Nah, jadi sebelum masuk itu pihak kesiswaan melakukan sosialisasi kepada para orang tua dan menandatangani kesepakatan tersebut. Misalnya di sini sejumlah pelanggaran-pelanggaran sehingga nanti ketika ada siswa yang melakukan pelanggaran itu diberlakukan poin tersebut seperti itu. Dan saya sepakat dengan Ibu Mary tadi ya yang menyampaikan bekerja sama dengan semuanya gitu, termasuk kepala desa. Misalnya di situ sosialisasi untuk turun tangan langsung ke warung-warung terdekat. Misalnya tidak boleh menjual rokok
kepada anak-anak kecil misalnya seperti itu, atau anak-anak SD yang memakai seragam seperti itu. Itu aja mungkin. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Boleh menambahkan sedikit? Boleh. Ibu siapa, Bu? Dwi. Oh, Bu Ibu Dwi. Dwi, silakan Bu Dwi. Kalau dalam kasus di SD saya ya, itu sudah tahap berat. Tahap berat itu lingkungannya itu sudah menggunakan pil. Pil itu ada warnanya biru, pil ekstasi yang kecil-kecil itu sudah pakai itu, lingkungannya sudah pakai itu. Jadi kita itu membuat MOU sama pihak Koramil atau Kapolsek, tapi tidak langsung anak itu diserahkan, tidak. Kalau sudah kedapatan, biasanya itu ada ciri-cirinya. Kalau sudah menggunakan pil, itu biasanya siswa kelas 6. Atau mungkin dia ngajak ke adik-adik kelasnya itu, misal dia nggak punya uang ya, dia nggak punya uang. Dia narget ke adik kelasnya tuh narget. Itu satu pil, itu harganya itu kecil, cuma kecil kayak obat-obat biasa, itu harganya sekitar 5. Adiknya, makanya kalau kamu nggak ngasih, pasti nanti bakalan dipukulin gitu. Ya, dipukulin. Kita sudah masalah seperti itu yang minta uang sudah kita tindak. Setelah kita telusuri beli apa, kemudian dia suka begadang. Pokoknya kalau anak mata di bawah matanya itu sudah seperti berat, ada kantong mata warnanya agak hitam, itu pasti menggunakan pil. Jadi waktu kita sudah telusuri, oh ini lingkungannya dari pamannya, dari tetangganya, itu sudah menjual pil memang. Kita nggak bisa memisahkan. Tapi setelah kita telusuri, baru orang tua kita panggil, kita kasih MOU. Ini Ibu, kita ada MOU sama Bapak Polsek atau kita MOU sama Bapak Koramil. Seperti itu. Kita juga mengadakan seperti bimtek bersama dengan siswa, sama pihak Koramil, sama kepolisian, seperti itu. Itu yang pertama. Jadi anaknya itu bukan kita serahkan, tapi lebih dididik. Ada setiap hari Sabtu, itu nanti anaknya kita bawa. Memang harus gurunya yang terjun langsung, seperti itu. Nggak bisa kita mengandalkan orang tua, apalagi orang tua Gen Z ya, orang tua yang zaman-zaman sekarang, itu lebih pasrah. Anak nggak bisa baca, pasrah sama orang tuanya. Anak nakal, pasrah sama gurunya, seperti itu. Jadi kalau menyalahkan, gimana ini pembelajaran di sekolahan, nggak bisa anak saya tetap sini. Padahal dari jam waktu di sekolahan sama di rumah, lebih banyak di rumah. Dan orang tua, apalagi yang usianya usia muda-muda, itu lebih cenderung lebih pasrah ke pihak guru. Jadi seperti anak membolos, anak tidak masuk kelas, terus kemudian dia sebenarnya bukan nakal, tapi memang kurang kasih sayang. Jadi saya itu heran, kemarin itu saya datangi siswa kelas 6, siswa kelas 6, dia jarang masuk sekali. Kemudian saya datangi, ternyata ibunya punya adik kecil. Jadi masnya ini nggak dihiraukan. Dia mau sekolah, dia mau tidur dia mau begadang. Dia itu tidurnya jam 1 pagi, sudah diobrak-obrak suruh bangun. Kemudian kalau misalnya anaknya nggak mau bangun, ya sudah, nggak dihiraukan. Jadi memang harus guru yang terjun. Meskipun dibilang nanti orang tuanya, oh biar entar lagi lah dipanggil sama gurunya, entar lagi gurunya ke sini, nggak apa-apa. Demi anak ini. Soalnya anak ini memang tidak ada anak nakal, tidak ada anak yang ingin bebas, cuma dia kurang kasih sayang aja, seperti itu. Jadi dia
terbawa ke hal-hal negatif juga dari lingkungan, dia terbawa dari apa namanya melihat kondisi keluarganya kurang kasih sayang, dia melampiaskan ke teman-temannya. Teman-temannya juga, ayo kita bolos, ya udah bolos mereka seperti itu. Jadi apa ya? Kondisinya itu memang dari pihak keluarga sebenarnya. Jadi kita Ya, harus ya. terjun langsung ke wali murid, terjun langsung untuk menjelaskan ibu siswanya ini, tapi memang cenderung orang tua iya, iya. Jawabannya gitu. Betul. Tapi kurang. Saya sampai gini, ini kan ada program baru nih, menikah itu yang suruh menyanyi sama KUA. Apa mereka menerapkan itu untuk apa namanya sudah siap gitu loh mau punya anak apa itu ya yang rukun tuh punya istri harus rukun seperti itu yang nyanyi-nyanyi. Coba Apalagi Papilarius, coba apa Tepuk nggak lagunya sakinah. itu? Tepuk iya Sakinah. lagu Sakinah Sakinah. Sakin. Berpasangan, berpasangan. sebenarnya nggak ada itu beneran ibu saya itu ya Allah kenapa anak-anak ini seperti ini ternyata memang setelah kita selidiki orang tuanya memang yang terlalu membebaskan mereka tidur terus kemudian mungkin sudah punya anak lagi jadi yang pertama menjadi kurang perhatiannya gitu jadi kalau kita sesama guru mohonlah untuk terjun langsung ke anak-anak gitu maunya apa kasihan mereka sebenarnya gitu. Cukup sekian dari saya. Terima kasih. Iya, baik Bu Ibu, Dwi. apakah masih bisa berbagi pengalaman? Boleh tuh beri kita. Sebenarnya kisah kita itu sama semua ya. Iya, betul sama. Ini pengalaman saya waktu SMA sih, Bu. Jadi waktu saya kelas 10, saya punya kakak kelas. Nah, kakak kelas saya ini ya terjadi kecelakaan lah, bisa dibilang. Tapi masih sekolah. Terjadi kecelakaan. Waktu itu dia kelas 12, 3 SMA. Tapi dari pihak sekolahnya itu eh, melarang beliau untuk ikut ujian dan dikeluarkan dari sekolah. Kan saya masih belum paham nih kan kebijakan guru, karena kan saya belum jadi guru nih. Terus kayak saya masih kayak mikir-mikir kayak eh, apakah ini sebuah kebijakan yang harus dilakukan dengan cara dikeluarkan ataukah ada solusi lain gitu loh. Karena sampai sekarang tuh kakak kelas saya ini tidak melanjutkan sekolah lagi atau ngejar paket C lagi. Jadi kayak mentok pendidikannya itu ya SMP gitu loh karena dikeluarkan dan ya begitu. Emang solusinya harus dengan cara dikeluarkan ya Bu, nggak ada apa gitu gitu. Kalau misalnya terjadi kenakalan seperti itu gitu loh. Gimana nih Bapak Ibu? Hidup itu adalah pilihan Bu Brigita. Iya, Setiap apa yang mereka lakukan itu harus harus dipertanggungjawabkan. dipertanggungjawabkan. Iya. Iya, masih malakama ya ibu-ibu ya seperti seperti kayak itu. Masalahnya Iya, kan Bu. kita lembaga pendidikan ada Iya. aturan secara tertulis. Kalau lihat dari sisi kemanusiaan pasti saja hati kecil kita terenyuh melihat Nggak tega. siswa kita gitu kan gagal di tengah jalan. Tapi kembali lagi moral apa kata teman-temannya nanti mungkin seperti itu gitu kan ya. Sedang kok itu berarti kan seakan-akan seolah-olah dibolehkan gitu bahwa anak sekolah dalam keadaan kecelakaan boleh bersekolah di situ mungkin seperti itu ya jadi mungkin solusi biaknya adalah mengambil apa melanjutkan tetapi tidak di lingkup pendidikan apa sekolahnya tersebut seperti contohnya PKBM barangkali yang tadi kejar paket itu kan lebih fleksibel waktunya suasananya nggak pakai seragam dalam kondisi apapun juga bisa ada yang punya pemerintah juga ada yang dari swasta juga ada mungkin seperti itu Bu Gita. Terima Iya, kasih Betul, Pak betul. Pilario.
Iya, soalnya saya inget banget itu kan kayak satu sekolah tuh nggak tahu Bu ternyata kalau misalnya kelas saya itu hamil. Karena selama ini dia pakai jaket, hoodie gitu kan. Terus habis itu adalah yang ngomong, bilang tuh bilangin tuh sama Bu ini, si ini kan hamil, digituin. Ah nggak mungkin. Ya udah habis dari situ dipanggil ke guru BK. Akhirnya dia mengaku tuh Bu udah hamil berapa ya 5 bulan gitu. Sementara kan ujian nasional bentar lagi tinggal hitungan minggu gitu loh. Jadi dia minder itu karena takut, satu karena orang tua, dua takut karena sekolah mengeluarkan. Ya sampai pada akhirnya ya endingnya dia dikeluarkan Bu. Sampai dia bermohon-mohon kan, boleh nggak Bu saya ujian tapi di lain hari gini solusinya biar nggak dikeluarin. Tapi dari pihak yayasannya bilang nggak bisa harus dikeluarin gitu. Gitu deh Bu. Bu izin menanggapi ya. Ya. Kalau saya sih lebih mau menanggapi ke akarnya ya, maksudnya artinya setiap sekolah itu pasti kan punya peraturan masing-masing. Misalnya kalau di sekolah saya, tadi kan ada tuh Bu siapa yang cerita ada poin-poin gitu kalau melakukan pelanggaran atau kesalahan. Di sekolah tempat saya ngajar juga sama ada poinnya. Misalnya kalau pacaran 50 gitu. Terus ada batas maksimal. Jadi dan itu semua peraturan poin dan sanksi tersebut sudah disosialisasikan di eh, awal si anak tersebut masuk, termasuk sosialisasi ke orang tua. Jadi kayak terus ada tanda tangan juga gitu, hitam di atas putih kalau sebagai orang tua mau mensupport, menerima gitu kalau misalnya di satu kemudian hari anaknya misalnya melanggar dan lain sebagainya ya harus menerima konsekuensi yang sudah diterapkan di sekolah gitu. Terus ada batas maksimalnya poinnya berapa. Tapi kalau di sekolah tempat saya ngajar semua ada poinnya gitu ya, peraturan. Kecuali tidak ada toleransi untuk mohon maaf kasus hamil di luar nikah, zina gitu ya, terus narkoba, minum itu udah langsung DO gitu. Jadi udah tahu anak-anak pun nih kayak kalau udah terdeteksi misalnya ada yang deket, ada yang gimana kan biasanya ada aja yang lapor ya. Maksudnya Iya. kesiswaan tuh kadang kita harus punya intel juga gitu, punya mata-mata. Jadi kalau udah ada yang mulai tercium info yang nggak baik, kita panggil anaknya seperti itu sih. Jadi anak-anak udah tahu kayak jangan sampai pacaran gitu. Tahu kan peraturan di sini tuh misalnya nggak boleh bawa HP, nggak boleh pacaran, ini nih gitu. Jadi lebih ke akarnya dulu. Ya kalau saya sih menanggapi itu Bu. Iya Bu. Kasih Bu. Ya, jadi Bu Brigita nanti kalau masuk ke dunia pendidikan seperti inilah adanya. Iya Bu. Kita banyak mengalami yang namanya dilema etika. Iya. Ya, pada dasarnya memang kita memutus pendidikan seorang anak itu tidak boleh. Makanya kenapa kalau di negeri itu seperti yang tadi Bu Linda katakan, guru itu harus selalu mendampingi anak sampai anak ini idealnya diterima di sekolah lain atau sekolah persamaan dalam hal ini ya, sekolah paket. Karena kalau sesama negeri nggak ada yang mau, biasanya seperti itu. Dan Iya. jangankan itu ya Bu ya, kasus yang konsekuensinya adalah karena perbuatan dia gitu kan, kelewatan. Yang mohon maaf kasus pemerkosaan pun mau nggak mau ketika ada hasilnya, misalnya anak harus harus sekolah dalam kondisi hamil, nah itu nanti akan dipandang apa oleh anak-anak lain, itu pun akan dipikirkan. Itu guru harus kerja sampai akhir. Kasarnya kriminal ini harus ditindak sampai masuk kantor polisi. Terus sampai segitunya Bu, guru itu bertindak sebagai apapun yang kita bisa. Iya. Itu ya, apalagi kalau karena perbuatan pribadi. Yang perbuatan karena di luar itu aja kita harus tetap ikut mendampingi. Ya, seperti itulah Bu Brigita, selamat datang. Kami doakan Anda cepat masuk ke dunia pendidikan ini. Amin Bu, doain aja Bu. Amin. Semangat Sepertinya kan Bu Bapak Ibu, Brigita ya. ya, Semangat Ibu, selalu. Polisi Bu tutup Dini aja kayaknya ya. udah mau berakhir nih. Iya, Kita endingkan saja. kalau membicarakan tentang permasalahan siswa pasti banyak banget. Siap. Ya, tidak akan ada habis-habisnya. Mungkin nanti diskusinya kita lanjutkan lagi.
Kesimpulan dari hari ini tentang pendidikan psikologi, pendidikan psikologi itu sangat penting untuk menentukan materi dan pendekatan, metode atau teknik pembelajaran yang kurang tepat bukan hanya dapat berakibat pada kekurang efektifan aktivitas pembelajaran, tetapi lebih jauh lagi dapat membuat peserta didik mengalami kejenuhan dan demotivasi belajar. Nah, sebagai seorang pendidik juga kita perlu mempunyai kemampuan psikologi pendidikan dalam mengetahui perilaku-perilaku siswa secara kognitif atau emosional, sehingga sebagai guru kita bisa membantu untuk memecahkan permasalahan siswa. Dengan demikian, pendidikan psikologi dapat membantu setiap individu untuk mengembangkan diri mencapai kesuksesan dalam berbagai aspek kehidupan. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih kepada para pemateri dan rekan-rekan XC yang hari ini mata kuliah terakhir dengan semangat dan selalu semangat. Semoga selalu bahagia selalu menjalani hari-harinya. Kita tutup mata kuliah pendidikan landasan pendidikan ini dengan ucapan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih semua kerjasamanya. Selamat bermalam minggu. Selamat berlibur. Malam minggu ya sekarang. Bentar, jangan keluar dulu ya, foto-foto dulu. Tolong recordnya Oke. dimatikan saja, Bu. Oke. Ya, kita foto-foto dulu ya, Bapak Ibu. Iya. Ya, Bu.